Dapat pahala dari hasil share-nya itu, Ustaz. Yang ketiga, sholawat yang diiringi musik apa dapat pahala gitu, Ustaz. Itu yang sesi pertama. Pertanyaannya satu tapi sampai ke anak cucu. Kaedahnya al jaza'u ala qadril amal, balasan sesuai dengan tingkat kesulitan amal. Jadi antara jamaah dengan Ustadz Somad yang datang kemari, boleh jadi pahalanya lebih banyak pahala jamaahnya dari pahala Ustadz Somad. Betul? Oh, betul kan ya? Tingkat keikhlasan hanya Allah yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Jadi apakah orang yang mendengarkan pengajian di YouTube dari rekaman dengan yang live, mana yang lebih banyak pahalanya? Yang lebih ikhlas. Dan yang tahu lebih ikhlas itu Allah SWT. Yang lebih tinggi tingkat kesulitannya, datang kemari jam 1, nunggu kena panas, makan tertunda, nunggu duduk sampai berjam-jam, tingkat kesulitan tinggi. Orang yang nonton juga tingkat kesulitan tinggi, paketnya habis 2 giga. Nah, jadi kalau masalah hitung-hitungan, yang paling tahu hitungannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bahwa dia dapat pahala, ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Orang yang melakukan satu kebaikan diberikan 10 kebaikan. Tapi kalau sifatnya mendengarkan hadis, maka kalau dia langsung, dia bisa mengatakan haddatsana, guru kami, kiai kami sudah meriwayatkan hadis kepada kami. Sedangkan orang yang mendengarkan rekaman, maka dia menemukannya dalam tariqat tahammul wal ada, turuk at-tahammul wa ada, namanya wijadah. Yang paling tinggi as-sama'. As-sama' mendengar langsung. Misalnya ada kiai membacakan hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, maka dia mengatakan haddatsana. Kata Imam Syafi'i, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan kepadamu secara langsung, kamu waktu meriwayatkannya katakan haddatsana. Tapi kalau kamu membacakan hadis, gurumu setuju, maka saat meriwayatkan katakan akhbarana. Nah, itu tidak bisa oleh orang yang nonton di YouTube. Maka yang nonton itu dia namanya wijadah. Wajadtu fi kitabi fulan, saya menemukan ini dalam kitab si fulan. Jadi rekaman tausiah itu seakan-akan sama seperti orang mendapatkan dalam kitab. Jadi level penemuan pendapatan kalau dia belajar hadis, level yang paling bawah antara orang mendengar dengan mendengar langsung kepada kiai. Siapapun yang kita tonton di channel YouTube itu, yakinkan dia adalah guru kita yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, bukan syiah, bukan khawarij, bukan murjiah, bukan mu'tazilah, bukan qadariyah, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Masalah mazhab, tentu kita pakai mazhab Syafi'i, tapi dalam beberapa qaul kadang kita mengambil mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, keempat-empatnya tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Tentang masalah tasawuf, maka pakailah tasawuf Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Kalau dia ikut tariqat, pakailah tariqat yang mu'tabarah, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, Imam Ahmad At-Tijani, Imam Jalaluddin Ar-Rumi, Imam Abul Hasan Asy-Syazili, Syaziliyah, Qadiriyah Abdul Qadir Al-Jilani, Naqsyabandiyah Bahauddin Naqsyabandi, Ahmad At-Tijani, Tijaniyah. Maka ini adalah yang mu'tabarah menurut Jam'iyah Ahlut Tariqah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang masalah solawat yang diiringi dengan irama, hukum musik, baca lengkapnya dalam Fiqhul Aghani wal Musiqa, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Hukum musik, al-ghina mithlul kalam, musik itu sama seperti kalam, ucapan. In kana hasanan fahuwa hasanun, kalau kalam itu baik maka maknanya baik, kalau kalamnya jelek maka jelek. Jadi kalau musiknya itu musik yang baik, maka dia menjadi baik. Kalau musiknya tidak baik, iramanya tidak baik, maka menjadi tidak baik. Tentu saja yang layak musik solawat, musik slow,
Jadi jangan musik R&B, musik heavy metal, karena tidak sesuai dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayat Al-Quran dengan sholat itu tidak bisa dimasuki oleh musik. Nah, yang biasanya diisi itu adalah syair-syair. Ilahi las tulil firdausi ahla, itu namanya tarannum, irama. Tapi di samping irama ada alat, ada gendang, ada biola. Maka memasukkan alat ke dalam irama itu hukumnya mubah. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil lain yang mengharamkannya. Nah, tentang musik ini kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, bukunya bisa di-download di internet, Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik dan lagu. Kesimpulannya mithlul kalam, kalau dia baik maka baik. Begitu juga kata Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri dan beberapa mazhab dalam beberapa qaul dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.